Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, jumpa lagi dengan OC Elektro Service. Kali ini kita kedapat sebuah TV sub punya Bang Madi. Loh, orangnya tuh. Oke, jadi kasusnya itu TV-nya blank, tidak ada gambar ya. Kita akan coba saja colokan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah on, tapi tidak keluar gambar ya. TV sudah on, ini sepertinya blank. Ini kita lihat ya. Nah ya, tuh jelas ada gambar blank ya, blank hitam. Coba kita ulang lagi, kita matikan, kita onkan lagi. Coba saya gelapkan ya, lampu saya gelapkan, saya onkan. Nah, ini sudah nyala indikator. Jadi layar blank ya, backlight nyala tapi layar blank. Oke, kita akan coba bongkar apakah TV ini bisa diperbaiki. Oke, kita akan skip untuk pembongkarannya. Oke sobat, TV sudah kita bongkar ya, seperti ini dalamnya. Nah, ini power supply-nya, kemudian ini mainboardnya ya. TV ini sudah digital ya, TV sub ini. Kemudian ini model timing controlnya, model panelnya menggunakan panel sub ya, panel sub. Jadi kemungkinan ini masalah di panel. Kita akan cek dulu tegangan ya. Oke, ini indikatornya saya lepas. Oke, kita akan coba cek tegangan menggunakan DC volt ya. Oke, probe hitam ke body ya, kita akan on kan ya, saya on kan. Bismillahirrahmanirrahim ya, indikator sudah nyala merah ya. Nah, standby. Sekarang kita akan on kan. Oke, kita coba cek tegangan ya, untuk power supply nya 12 voltnya apakah ada. Oke, 12 volt ada ya di dioda ini. Jadi untuk backlightnya sekitar 30 volt untuk standby. Oke, kita akan on kan, kita on kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah nyala hijau ya. Nah, ini sudah nyala hijau tuh, backlight sudah nyala. Oke, backlight nyala ya. Nah, berarti TV sudah on. Kita cek tegangan ke fokus ke timing control ya. Untuk tegangan inputnya, oke ya. Nah, ini untuk tegangan ya. Kita cek tegangan di ini ya, di fuse nya. Sebentar. Oke. Tegangan input 12 volt oke ya. Inputnya setelah fuse oke juga, ada 12 volt ya, tegangannya 12 volt masuk. Kita lihat di sini 12 voltnya apakah ada. Ini bukan 12 volt, ini untuk ini ya. Ya, sebenarnya tidak ada tegangan di sini. Ya. Kemudian dicoba VGH 3,3 ya, di VCC 3,3. Kita cek. Ya, tidak ada tegangan, drop. Ya. Ya, tuh. Tidak ada tegangan sobat di VCC 3,3 voltnya. Ya, kemudian di VGH ini VGH juga sama ya, tidak ada tegangan, adanya hambatan ya 900 ohm. Kemudian VGL juga VGH di sini ya. Nah, ini VGH di sini. Oke, tidak ada tegangan sobat. Sedangkan di input ada ya, kalau di input ada 12 volt. Jadi ini masalah timing control ini ya. Ada mungkin apakah ada yang short di sini ya, apakah di kapasitor ya, ya di PLS juga tidak ada tegangan. Kemudian di Vicor, kita coba cek di Vicor ya. Vicor di sini, Vicor. Nah, ini tegangan Vicornya nih. Nah,
1,5 tidak ada ya, tidak ada tegangan, adanya hambatan. Jadi ini masalah di panel ya. Nah, sekarang kita coba nanti kan coba lepas ini salah satu ini, apakah masalah di panelnya atau di bagian apa namanya, di bagian DC to DC nya ya. Oke, kita akan coba matikan, kita coba lepaskan sebelah ya. Oke, kita lepaskan sebelah saja. Oke, nah kita lepaskan sebelah, kemudian kita on kan lagi. Oke ya, sudah on. Kita cek di bagian PGH, masih tidak ada tegangan sobat ya, sedangkan tegangan inputnya ada. Berarti ini masalah di apakah di bagian sebelah kanan atau di bagian DC to DC ya. Soalnya ini 1,5 nya juga kosong ya, kosong semua ya, short ya. Tidak ada SCR juga, tidak ada drop. Oke. Ya, tuh tidak ada tegangan di sini. Ya, tidak ada tegangan sama sekali, seperti ada yang short. Ya, kita matikan dulu, kita akan cari yang shortnya ya. Posisi mati, kita coba cek di kapasitor ini apakah ada yang short ya. Jadi kita akan coba teliti dulu. Oke sobat, dilanjut ya. Sebelum kita mengganti IC atau apa namanya, memastikan ya IC-nya atau komponennya ada yang short atau tidak, saya akan coba memastikan menggunakan suplai tegangan ya, terutama yang sebelumnya pada drop semua ya, termasuk 3,3 voltnya ya, terbatas cuma 1,2. Jadi nanti kita akan coba suntik dengan tegangan yang sama, apakah akan ada short ya. Kalau seandainya ada short di komponen, maka ampere ini akan naik ya, seperti itu. Jadi kita akan coba apa namanya, setting ke 3,3 ya, 3,3 atau 3 volt lah ya, kayak 3 volt ya. Jadi kalau misalkan dia ada short, maka ampere ini akan naik ya. Oke, ini ground ke apa, yang hitam ke ground ya, bisa di sini sobat ya. Oke ya, kemudian yang merah kita capitkan ke sini ya, ini plus merahnya. Kita capitkan ke sini. Tinggal kita tusuk-tusuk ke plus poinnya ya, yang ini. Nah, seandainya misalkan short, dia akan ampere akan naik ya. Coba kita buktikan ke ground ya. Nah, ke ground nih, ke ground. Nah, kan dia akan naik tuh 3, ampernya naik ya, 3 volt kalau di socket ke ground ya. Ini kan ke ground. Nah, sama aja tempelkan sini. Nah, dia akan naik tuh 3 ampere ya. Nah, sekarang kita akan coba ke titik 3,3 tadi. Ya, sebentar. Kurang fokus ya sobat ya, bentar. Oke, sudah fokus ya. Jadi kita akan coba suntikan ya ke tegangan 3,3, apakah ampernya akan naik gitu ya sobat ya. Ini kita tes poin ke 3,3 ya. Nah sini, nah kita tes 3,3. Oke, sepertinya tidak ya, nah, tidak short ke 3,3 nih sobat ya. Lalu kita naikkan dikit biar 3,3. Oke,
Nah, 3,3 ya. Oke, 3,3 ya. Kita coba suntikan. Ya, tidak ya. 0,09 artinya tidak short ya. Sekarang ke 1,5 ya. Di sini ada 1,5, kita turunkan ke 1,5. Oke. Ya, 1,3 ya. Kita coba tes poin di 1,5-nya di sini, ini ada. Nah, ini poin 1,5 ya. Ternyata tidak juga ya, tidak short ya. Ternyata tidak short sobat. Oke. Sebenarnya ini tidak ada yang short ya. Sepertinya tidak short. Coba kita akan coba lagi ya sobat ya. Kita coba on kan lagi, siapa tahu ada perubahan atau gimana ya. Kita akan cek lagi, kita akan on kan, kita tes menggunakan tester biasa, tester digital ya. Oke, saya probe hitam ke body, kita on kan, kemudian kita colokkan untuk TV-nya ya. Bentar ya, saya colokkan TV-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya on kan. Nah, indikator, saya copot dulu indikatornya biar kelihatan annya sobat. Oke, saya copot dulu ya indikatornya biar kelihatan. Nah ini standby ya, merah ya. Oke, kita akan on kan. Bentar remote-nya. Saya on kan ya sobat. Nah, sudah on ya. Nah, sudah hijau, nyala hijau ya, on. Nah, backlight nyala ya. Nah, backlight nyala. Sekarang kita coba cek lagi di 12 voltnya ya, sini. Ya, 12 volt ada ya sobat ya. Tuh, 12 volt ada. Nah, ini 12 volt, oke ya. Kemudian di 3,3 ya. Ini. Nah, ini ada sobat. Sudah keluar nih 3,3-nya ya. Kemudian di 1,2-nya ya sobat ya. Nah, ini 1,2 nih ya. Nah, itu 1,2. Nah, ini ya 1,2, 1,5 ya sobat ya. Tuh, ada tes poinnya 1,5. Ini sudah nongol sobat ya. Tuh, 1,5 volt. Coba ke VGH ya sobat ya. Ini ada tes poin VGH ya. Nah, ini tes poin VGH. Kita lihat. Nah, sudah keluar sobat. 3,5,2 ini. Sudah hadir. Kemudian di VGL ya. Ini VGL, coba kita lihat. Nah, di VGL-nya di sini ya. Ada ya, min 6 ya. Min 6 hadir sobat di VGL di kapasitor ini nih. VGL-nya hadir. Selanjutnya apa lagi ya? Di sini ada lagi ya. VGH slop. Ini VGH slop. Di VGH ujung ya, VGH slop itu ada ya 31,5 sobat. Tegangan sudah keluar. Nanti kita akan lihat apakah gambar sudah keluar ya. Sebentar saya cari tes poin lagi. Mana lagi nih? SCL ya, SCL ya. Nah, ini SCL sobat. SCL 3,3 normal ya. Kemudian SDA. Nah, ini SDA biasanya tegangannya sama. Bentar. Oke, 3,3 juga SDA sama ya. Normal. Kemudian untuk WP tidak ada ya, biasanya WP. Tegangan di WP tidak ada. Oke, seperti tegangan sudah keluar. Ini VLS ini berapa ya? Nah, VLS ada 15,6 ya. Di sini VLS 15,6. Nah, di sini ya. Nah, itu 15,6 di sini nih di kapasitor ini. Nah, tuh
15,6 mungkin tegangan tegangan VDD mungkin ya, tegangan VDD ya 15,6 mungkin. Sama di sini VLS ya tulisannya ya, VLS 5,6 di TV sub. Kalau di TV panel lain mungkin berbeda ya. Kemudian PG ya, berapa ini di sini untuk PGH 3,3 ya, PG jadi power, mungkin powernya ya untuk on PGH nya ya. Nah, sepertinya tegangan normal. Coba kita lihat tampilan seperti apa, adakah gambar atau tidak ya, kita lihat. Aduh, sebentar. Nah, ini masih ngeblank kuning sobat ya, ngeblank kuning sobat tuh ya, warnanya ngeblank ke kuning agak gelap ya sobat ya, jadi masih belum normal. Ini bisa dilihat tuh warnanya ya, blank. Coba kita matikan lampunya nih ya sobat, sebentar. Oke, biar terlihat, coba kita matikan lampunya. Nah, itu seperti itu ya, kuning gitu sobat, masih belum nomor. Mungkin memang masalah di layar juga ini, jadi kemungkinan sebelumnya itu sempat protek ya sobat ya, mungkin IC-nya sempat protek setelah dipancing, mungkin dia on lagi, tetapi memang masalah ada di bagian panel ya sobat ya, bagian panel. Mungkin nanti kita akan coba telusurin lagi di mana masalahnya ya. Nah, sekarang nanti kita akan coba lepas sebelah, apakah masalahnya di sebelah kiri atau kanan ya. Kita akan matikan, kemudian kita akan coba lepas sebelah ini ya, seperti apa gambar sebelahnya. Oke, kita on kan lagi ya, kita on kan lagi. Sudah nyala ya, sudah nyala hijau ya, kita lihat ya, belum terlihat ya, masih blank. Masih gelap ya, lihat masih gelap. Jadi emang mungkin masalah di tuh sini ada sedikit memutih sebelum bingkai ya sebelah ya. Nah, ini yang sebelahnya gelap sobat ya. Kita akan coba cari, kita akan coba cek lagi sobat ya. Jadi tegangan di Ticor sudah normal sobat, cuma kita coba lagi VGA nya ya. Nah, VGA nya ada 35 ya, tapi masih blank setelah dilepas sebelah nih, blank hitam ya. Nah, itu tuh garis seperti itu ya, emang masalah di panel sobat ya. Nah, itu apa namanya, bergaris ya. Oke, itu sudah emang panel sebelah kiri masalah ya. Oke, kita akan coba cari lagi, telusurin apa sih sebenarnya masalahnya di panelnya nih ya, apakah jalur ada yang short atau yang, kita skip dulu ya sobat. Oke sobat, dilanjut untuk pengecekan IC gamma di sini ya. Nah, ini di sini 1,5 itu untuk suplai IC gamma ya. Di sini 1,5 nya keluar ya sobat ya. Nah, ini 1,5 keluar dari IC to DC, dikirim langsung ke IC gamma. Itu di sini ada sebuah resistor ya di sini ya. Nah, ini kapasitor ya di sini ya, IC gamma nih. Nah, ini ya 1,5 ya. Nah, itu ada 1,5 nyampe ya, artinya nyampe IC gamma ada ya tegangan untuk on nya. Nah, tetapi di sini kan harusnya ada tegangan dari mulai sekitar 16 volt sampai di bawah sampai 1, ya, urutan ya. Tapi di sini kita akan cek di IC di titik-titik poin ini dari atas ya,
itu cuma 1,9 ya. Saya dekatkan di sini. Oke, nah ya biar kelihatan ya. Nah, saya perkecil. Oke, kita akan coba lihat ya dari mulai paling atas ya sobat ya. Oke, perhatikan. Nah, dari poin-poin yang paling atas ya sobat ya. Nah, ini satu yang paling atas itu ada 1,9 ya. Oke. Nah, kemudian yang ke sebelahnya 0,9 ya. Kemudian sebelahnya lagi zigzag ya. 1,4 ya. Sebelahnya lagi 1,3 ya. Turunnya sedikit-sedikit ya variasinya. Kemudian yang ini, nah ini 1,4 lagi sama ya. Berikutnya 1,3. Nah ini sama seperti nggak ada perubahan ya. Nah ini 1,4 juga. Kemudian sebelahnya 1,3, 1,4 ya. 1,3. Kemudian sebelahnya lagi 1,4. Jadi tegangannya hampir sama sobat ya. Nah ini 1,3. Jadi seperti gamma itu tidak bekerja ya, atau rusak ya. Ya tuh 1,3 juga. Jadi tegangannya sama sobat ya. Yang harusnya itu dia turun ya, dari mulai tinggi, dari mulai 15 sampai 1, ya. Nah ini cuma 1,3 sama semua. Tegangan yang keluar itu sama semua tuh 1,3, antara 1,3 sampai 1,4 sobat tuh 1,4 ya. Jadi cuma di baris ini, nah di sini, nah tegangan ini itu sama ya sobat ya. Jadi kemungkinan bisa juga di IC gamma ya sobat ya, yang rusak ya. Jadi tegangan sudah ada, tegangan masuknya, tapi untuk tegangan outputnya itu sama tuh. Yang paling tinggi 1,9, yang paling atas, yang paling bawah itu 1,3 sobat ya. Nah, ya sekitar 1,3, 1,4 ya tuh. Jadi nah ini nggak terlalu panas ya, hangat sih hangat. Nah, cuma ya nggak seperti tidak kerja normal ya. Harusnya itu tegangannya dari mulai tinggi sampai bawah. Ya, prediksi saya kerusakan pada IC gamma ya sobat ya. Kerusakan pada IC gamma mungkin. Jadi sedangkan di sini yang 15 voltnya ada sobat ya. Nah ini 15 voltnya ada tuh. Di DC to DC nya 15 volt,6 ada ya. Nah, jadi kemungkinan IC, prediksi saya IC gamma ya. Oke. Nanti apakah ini bisa diganti ya, bisa apa namanya, cari cabutan ya. Oke, nanti kita akan coba analisa lagi. Oke sobat, setelah kita tadi konfirmasi bahwa memang IC gamma bermasalah ya, tegangan inputnya untuk 3,3 volt ada ya hadir, kemudian 1,5 juga hadir, ternyata di outputnya itu tidak keluar tegangan yang variasi ya, dari tegangan 15 volt sampai turun ke bawah ya harusnya ya, tapi ini tegangannya rata, hanya 1,3 dan 1,4 ya. Jadi memang menurut saya ini positif IC gamma, dan kemudian saya konfirmasi kepada pemiliknya karena IC-nya cukup mahal, saya cari di online shop, harganya lumayan di atas 200. Jadi setelah konfirmasi ke pemilik juga ternyata pemilik memilih untuk meng-cancel ya perbaikan ini, karena memang TV ini katanya udah sering rusak, jadi dia ragu. Akhirnya rencananya di-cancel seperti ini ya. Jadi blank seperti ini sobat ya. Nah itu, nah jadi cuma warna begini aja ngeblank ya, ngeblank warna seperti itu. Jadi ya saya mohon maaf karena tidak bisa melanjutkan ini ya, si pemilik untuk membatalkannya. Oke, mudah-mudahan sedikit ada manfaat dari analisanya ya, kita ambil hikmahnya saja. Mudah-mudahan ada ilmu-ilmu yang sedikit didapat. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah hadir.
Dan ini sebagai catatan saja ya. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.